So, Baiklah. Baiklah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hari Sabtu ini, saya sebagai pengurus eksekutif SIDE aktif di Masjid Al-Hijrah. Ya. Al-Hijrah ini masjid diorganize oleh organisasi namanya SIDE, Central Islamic Dawah and Education. Ya. Kita ngaji setiap Sabtu, malam Minggu, setiap habis maghrib sampai pada Isya. Kemudian kalau Jumat malam, semalam, saya pengurus dakwah di Surau Sydney, Australia. Oh iya. Surau itu kita mulai organisasinya tahun 5 tahun yang lalu, 2015. Berarti lebih kurang 5 tahun kita mengumpulkan duit, orang Minang di sini. Minang ya Pak Elvo ya? Orang Minang. Campur ya, artinya dari daerah manapun ada ya? Minang. Pokoknya Minang. Ya. Oke. Nah, sini kemudian 2 tahun terakhir kita coba meluas ke Indonesia, bekerja sama dengan Minang Diaspora Nasional, MDN, mengkolek dana, akhirnya terkumpul duit semuanya sebesar 16 miliar rupiah, dan kita beli bangunan 2 tingkat untuk menjadikan surau di sini Australia. Alhamdulillah sudah kita pakai dari mulai Ramadan tahun kemarin. Alhamdulillah. 3 bulan terakhir kita selalu pakai Zoom meeting karena pandemi, lockdown selama 3 bulan. Ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Alhamdulillah itu kita banyak teman-teman di Jakarta. Disitulah kita mulai berkenalan ya dengan Bu Susi. Ya. Ya. Saya undang di kajian surau maupun di SIDE. Setelah 3 bulan kami berinteraksi, kemudian kami Susi dan Nita bertiga mencoba untuk lebih fokus. Karena kalau kajian rutin itu cuma ceramah umum dari Ustadz, alhamdulillah kalau ada yang masuk ke dalam kita, bisa kita terapkan. Kebanyakan dari kita kan masuk di kanan, keluar kiri. Masuk keluar tidak ya. Belum masuk, udah keluar lagi dia kan. Nah, itu banyak. Mudah-mudahan kita bukan termasuk yang itu. Jadi untuk lebih fokusnya, mungkin kita lebih terarah cara kajiannya, ya, lebih sistematis, ya, dan berkesinambungan setiap minggunya. Ya. Setelah sampai jam dengan Susi dan Nita, bagaimana kalau kita fokus ke pembahasan inti dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jadi kita pelajari huruf per huruf, makna per makna, ya, kita baca ayat itu, ya, kita betulin tajwidnya, ya, tentu yang akan betulin, kemudian apa maknanya, kita coba terus kita hafalan. Alhamdulillah, walaupun ini sudah sangat terlambat ya, menurut kami ini. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sudah senja baru belajar, tapi tidak ada kata terlambat. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Amin. Dan diberi kesehatan sehingga kita bisa fokus untuk mempelajari kitab suci Al-Quran ini walaupun hanya 1 kali seminggu. Ya. Dan saya sudah organize dengan Susi Nita karena kami sama-sama alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 85. Alhamdulillah sudah sekitar 25 orang akan ikut. Mulai start Senin besok Ustaz ya. Insya Allah. Nah, di situ bagaimana sistem bagusnya Ustaz? Oke. Apakah sebesar itu mendengar saja atau ada interaktif? Kalau interaktif mungkin kebanyakan kalau 25 orang Ustaz. Sedang. Kita itu, sampai 30 bisa. Oh bisa itu ya? Ya. Ya, jadi mungkin lebih bagus interaktif. Ya. Ya, Ustaz sampaikan, terjemahannya kemudian ada yang menangkapin, bertanya atau mengulang atau bagaimana yang bagusnya sehingga pelajaran itu masuk ke dalam kita. Dan nextnya gampang kita untuk menghafal dan mempraktekannya. Nah, jadi itu kenapa kami dengan Susi di awal ini kita bicara dulu sehingga hari Senin besok kita langsung go on gitu. Oke. Ya. Ya, mungkin di awal itu dari saya, mungkin Bu Nita mau disampaikan. Teman dari yang lain silakan. Ya, silakan Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin di sini hanya menambahkan ya Pak Ustadz.
untuk belajar nanti kita mungkin fokus kepada menerjemah kata per kata ya Pak Ustadz ya. Boleh. Jadi agar kita itu dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu mengerti artinya. Iya. Ya, jadi bisa menghayati juga apa maksud Iya. surat ini begitu. Iya. Ya. Jadi karena kami sudah mungkin ini terutama saya ini Pak Ustadz terus terang aja loading sudah lambat. Jadi mudah-mudahan Pak Ustadznya sabar. Amin. Belajar insya Allah. Amin, Ya. amin. Yang penting masih semangat belajar. Amin, amin, amin. Ya. Oke. Ya, jadi silakan yang lain. Ya. Ya. Silakan, apalagi yang lain sampaikan semua dulu nanti sekaligus. Andaikan nanti yang maghrib masuk, ya nanti maghrib Jakarta masuk, kita nggak apa-apa sini dulu karena ini penting ya sampai Isya. Jadi saya maghrib sebentar, habis itu kita sambung lagi. Bu Susi bisa Bu Susi ya? Ya tergantung teman-temannya juga, Evo sama Anita. Iya. Jambi kan, Monita Jambi kan? Jambi ya. Oke, masih Jambi Pasaran So 2 masih jauh. Ya. Iya, Pak. Iya. Tapi gini, mungkin sudah setangkap aja ya untuk mungkin mempersingkat waktu. Dari Pak Evo tadi udah dapat gambaran secara agak nampak gambaran saya. Jadi kita ada dua program. Satu hanya secara kultum, sifatnya cuma searah. Nah, yang kedua memang interaksi. Nah, interaktif itu sebagusnya ikut klasikal dulu. Nah, saya tawarkan gitu, klasikal nah kita sekarang ada kelas sekarang ya. Nah, saya tawarkan klasikal. Nah, kalau klasikalnya terbatas, nggak apa-apa. Misalnya jam 4 sampai jam 4, 2 jam. Nah, bisa nggak untuk klasikal itu? Saya minimum, katakanlah 2 minggu pertama berturut-turut dulu, supaya nanti saya bilang misalnya, saya bacakan, misalnya kita baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Nah, pada saat membahas Ar-Rahmanu, itu artinya maha pengasih. Karena berbaris domah maka dia sebagai pelaku. Maka Ar-Rahman itu yang akan alamal Quran. Alama itu artinya mengajarkan. Nah, di situ ada bentuknya, ada pelakunya, ada akar kata, dan ada pola. Keempat poin ini harus terjadi dulu kalau untuk interaksi. Nah, yang saya maksud untuk memahami ini perlu dulu klasikal. Nah, perintah 2 minggu, 2 jam berturut-turut. Tapi kalau misalnya tetap sekali temu 2 jam, sekali seminggu, ya itu nanti lama hasilnya. Sementara Pak Evo tadi minta, dia ingin memahami, masuk suwo, tambe di kepala, masuk ke jantung. Jangan masuk suwo, kalau tidak. Nah, itu perlu kelas selama minimum 14 kali pertemuan dulu berturut-turut. 14 kali pertemuan. Nah, saya siapkan waktu saya. Ya, kita lebih bagus waktunya jam 4 sampai setengah 6. Saya belum ada waktu, masih kosong di situ. Nah, itu kita agendakan 2 minggu pertama. Nah, setelah itu baru gampang. Setelah itu misalnya bilang ini, iya kan na'budu misalnya kan. Ibu-ibu sudah bisa menerjemahkan sendiri. Oh, na'budu ini kakak sade, pelakunya nahnu, akar kata abada, wala fa'ala. Oh, kami menyembah. Wa iya kan nasta'in. Oh, ini nasta'in ini kakak sade, akar katanya ana, menolong. Kalau istana minta tolong, kami minta tolong. Hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi nyambung dia. Itu perlu kelas minimum 2 minggu lah. KSAD-nya apa tuh, Bi? KSAD ini panjangin aja kata kerja sekarang akan datang, karena FEB itu mungkin Pak Elvo sudah ada di situ. Kita di aturan itu ada past tense juga, ada present continuous tense juga, ada imperative tense juga, ada noun juga, ada juga preposition juga. Jadi saya sebutkan, oh ini preposition ini, oh ini noun ini verb ini. Nah, itu tuh ada ciri-ciri juga. Nah, itu jadi saya terangin dulu itu. Oh, ini verbnya ini. Kalau saya belum pernah belajar itu, Ustaz. Nah, sekarang itu kan, sekarang itu mau kita terangkan. Ya. Jadi kalau memang seperti Pak Evo harapkan tadi kan, untuk memahami dari teks, kita perlu gramatikal dulu, grammarnya dulu. Dia sajarkan grammar. Ibarat cara awal, kok ibu tidak saya hidangkan makanan, tapi ajak memasak ke dapur. Meracik seorang, kok cara mengirim bawang, kok
cara mangko kerambi iko caranya, cara marame santan iko caranya, cara membuat gulai iko caranya. Iko di buat sadonya, oh makan bersama. Iya. Nah, di pado bali makan ke rumah makan. Nah, jadi dalam Apsara Nambo kalau memang seperti itu ya harapan Pak Eko dan teman-teman dari Bosusi CS, saya tawarkan sebuah teori klasikal dulu. Klasikal dulu kita. Iya. Basicnya Tapi, dulu, Ustaz. Jadi basicnya dulu. Ya, basicnya dulu. Daripada nanti misalnya saya terangkan Ar-Rahman wa alam Al-Quran. Ini yang Maha Pengasih yang memberikan pengajaran kepada kita. Jadi pemahaman kita masih biasa. Tapi kalau begitu kita tahu gramaticalnya, kalau kita paham Quran, Allah yang mau. Allah yang pengen hendak kita. Jadi kita bersyukur pada saat kita paham Quran, ya Allah, Engkau sudah mengajarkan aku, ya Allah. Jadi ada interaksi kita dengan Allah. Pada saat kita memahami dari segi gramatikalnya. Nah, itu yang penting. Nah, Amba mengharapkan Pak Eko tadi kan Cepeko masuk suwo, ketiga di hati, nggak ke kita ya kan? Selama aku banyak pengajian gitu semuanya. Masuk kita sebelah suwo. Nah, kurang bakal kurang jadi bakal tinggal tuh. Beda dasar pemahaman juga. Tadi seperti tadi Bu Susi kan lihat tadi kan, Bu Susi kan lihat dia menerjemahkan sini tadi kan. Peserta kita itu ibu-ibu itu baru yang 2 bulan itu Pak, baru ikut 2 bulan. Pak Bayhaki baru ikut 2 bulan. Bu Ani itu satu ayat berapa tadi Bu Susi? 190 kan? 2 bulan coba berarti berapa ayat satu hari itu? 30, 260 hari ayat 180 berarti 3 ayat satu hari dia bahas. Jadi dia bisa sendiri jalan, kan saya tinggalan tadi itu. Sendiri jalan dia. Nah nanti gitu, setelah diberikan ibaratnya mengajar, nanti kapan Bapak lapar, Bapak masak sendiri. Bapak masak nasi sendiri, Bapak masak rendang sendiri. Nah paling nanti kalau api garda mengetin api, kita bertanya gitu. Nah itu dia lebih aktif di situ nanti. Pada saat sampaikan materi, Ibu nyambung. Nah itu satu. Yang kedua, kalau bisa bikin grup orang yang peserta itu undang ke situ. Jadi komunikasi kita lancar di grup WA. Jadi buat siapa apanya satu aja adminnya, apakah PLPO atau Bu Susi, undang semua peserta, undang saya di situ. Jadi nanti kita komunikasi di situ. Oke. Ketiga, saya ada channel Rizal Sani. Nanti buka channel TV apa tuh YouTube saya itu semua gramatikal itu. Saya terang itu nanti ayatnya gitu. Buka channel Rizal Sani. Rizal Lasani nanti dia channel itu di situ komen di situ. Rizal Lasani ya. Rizal Al-Hasani. Nanti lihat situ tuh. YouTube tuh Ustaz. YouTube. Semua YouTube saya isinya Quran aja. Tidak ada satupun yang tidak Quran isinya. Oke. Nah, sekarang langkah kita yang langkah konkret kita bikinlah WA siapa adminnya, undang dari situ, nanti kita langsung komunikasi di situ. Udah kita bikin Ustaz, udah. Ya, misalnya apa nama grup Bapak? Alasani bla 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 bla. Jadi Alasani strip apa nama grup Bapak ini? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oke, Alasani Fakultas Hukum. Ya, itulah. Iya. Nah, buat langsung nanti. Iya, oke. Oke. Nah, siapa yang ikut peserta aja ya, Pak ya? Iya, yang kerja. Ya, ikut belajar aja. Nah, bisa. Insya Allah apa yang Bapak inginkan tercapai. Allah dengar. Insya Allah. Ya. Oke. Mungkin nambah kembali peraturan nanti Ustaz. Ya. Kalau seandainya ada anggota misalkan 3 kali berturut-turut dia tidak hadir, boleh nggak saya delete dia Ustaz? Itu kebijakan Bapak, no problem. Oh gitu. Nah. Jadi saya maunya mereka tuh fokus dan serius. Oke. Siap. Ya. Jadi istilahnya tuh kita seleksi. Ya. Atau seleksi alam Ustaz. Oke. Mana yang kuat jalan terus, yang enggak hilang satu-satu. Oke. Sebenarnya Pak nggak cukup waktu Pak. Kalau bisa kita sholat maghrib sebentar, habis itu lanjut lagi. Sebagusnya gitu. Oke. Bu Susi kan di Depok ya, sudah masuk sholat sebentar, habis itu nyambung lagi. Karena motivasi itu perlu Pak. Motivasi itu. Karena Al-Quran itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, urainya itu perlu 10 menit lagi, itu nggak cukup satu apa aja. Nah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran itu, pelajari Quran itu karena dia datang sebagai pemberi syafaat nanti. Dan Al-Quran itu jalan tol menuju Allah. Ibadah sunnah yang paling tinggi nilai di mata Allah itu baca Quran ini. Nah,
Tidak ada ibadah yang lain yang bisa menampingi Quran ini. Katakanlah salat sunat ibu, salat duha, salat sunat tahajud, salat apapun lah ibadah-ibadah sunnah yang lain. Maka ada hadis itu Allah Nabi mengatakan orang yang sibuk belajar Quran, orang yang sibuk membahas Quran, sibuk dia memahami Quran sehingga lupa dia berdoa. Tidak dia berdoa, lupa dia berdoa kepada Allah. Maka orang ini diberikan oleh Allah melebihi daripada orang-orang yang berdoa. Artinya dia sholat tahajud dia berdoa, dia sholat duha dia berdoa, dia pergi haji umrah berdoa, pergi umrah dia berdoa, sayang yatim piatu dia berdoa, dia ngurus masjid dia berdoa, dia macam ibadah sunnah dia berdoa, Allah kabulkan. Tetapi orang yang sibuk dengan Quran lupa berdoa, kata Allah yang satu ini diberikan lebih dari yang lain. Artinya apa? Ibadah Quran ini jauh lebih tinggi daripada ibadah sunnah lainnya. Itu keutamaan Quran. Dan orang yang belajar Quran itu kata Nabi, tahu nggak kalian siapa yang menjadi keluarga Allah di muka bumi ini? Ya orang membaca Quran itu. Kita disebut oleh Allah sebagai keluarga Allah. Bangga kan kita jadi keluarga Allah? Bangga. Makanya saya kalau orang ingin baca Quran saya sambut langsung. Karena keinginan baca Quran itu, keinginan Pak Elvo tadi, keinginan Bu Susi ingin paham Quran, andaikan Pak Elvo berandai-andai, seandainya saya bisa proses rasa ingin Bapak baca Quran, saya proses, lalu pakai alat jadi benda, saya jual. Hasilnya itu, hasil keinginan tadi saya jual, maka harganya melebihi dari Gunung Singgalang dan Merapi jadi permata. Saya nggak jual itu. Gunung Merapi, Gunung Singgalang menjadi permata intan berlian, lalu dibelilah perasaan Pak Elvo yang ingin paham Quran tadi, lebih mahal harga itu, Pak. Jangan sia-siakan itu harta yang paling berharga di kita. Nah, jadi saya nawarkan karena sholat sudah azan, saya tetap stay di sini, ibu-ibu tetap stay, sholat, nanti kita sambung. Ini Zoom kita, kalau nggak bukan orang, jadi rumah kita sendiri, nggak ada yang mengganggu kita. Ya, gimana? Saya sarankan kita sholat sebentar. Banjarmasin gimana, Bu? Banjarmasin, Bu Anis? Bu Banjarmasin, Bu Anis Banjarmasin. Baru selesai sholat maghrib, makanya tadi saya nggak ngikutin. Oh, ulun pernah Banjarmasin. Izin sholat dulu ya. Ya. Izin sholat Pak Ustadz. Ya, kita sholat dulu ya. Ya, sholat dulu. Okay. Ulun dulu pernah di Banjarmasin, Bu Anis. Ya, Pak. Kilometer 6 saya. Saya juga di kilometer 6. Sama Pak, saya di kilometer 6. Di Perumahan Buncit Indah. Ya, saya di kalau Buncit di Pampat, belakang, saya belakang itu rumah sederhana, belakang sederhana. Saya di Perumnas di Palenam, Pak. Oh ya, Palenam itu situ dekat itu. Buncit Indah kan Palenam juga tuh. Paling 4,5. Oh iya, yang 4,5 ya. Iya. Sebelahnya itu ya, belakang sederhana ya, rumah makan sederhana. Ya, rumah makan sederhana. Oke. Nanti kita sambung Pak Evo, saya salut sebentar ya. Silakan Ustaz, maghrib dulu Ustaz. Oke ya. Oke, Ya, sebentar. kita sambung lagi Ustaz. Oke. Pak Yusuf, kalau ada tamu nanti yang datang, tolong dijaga Pak Yusuf ya. Oke.